Ketika tangan besar itu menamparkan Luo Feng merasa seluruh langit menjadi hitam. Segera, dia menginjak tanah dan menggunakan kekuatan spiritualnya pada perisainya, menyebabkan seluruh tubuhnya dengan cepat mengelak ke samping, sehingga menghindari telapak tangan yang mengerikan itu. Bas gelombang-gelombang platform bergemuruh saat telapak tangan kera emas menghantamnya dan langsung terbelah. Tangan kanan kera emas tidak puas karena dengan cepat berayun 2 kali ke arah Luo Feng seperti kilat. Ledakan sonik yang mengerikan itu memekakkan telinga. Gelombang kejut yang terbentuk oleh tangan mempengaruhi beberapa kera dan dinding di dekatnya. Batu dan batu besar bergemuruh saat mereka jatuh, dan beberapa monster kera terbunuh oleh gelombang kejut, darah mengalir keluar dari setiap lubang mereka. Di bawah 2 serangan ini, sosok Luo Feng menjadi kabur dan sering mengelak dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh orang normal. Manusia ini, setelah 2 serangan itu, meskipun kera emas itu tidak mau, dia segera memutuskan untuk lari. Sangat terlambat. Mati. Luo Feng menatap kera emas itu. Ketika kera emas menyerang 2 kali, 6 pisau lempar ditarik menjauh dari tubuh kera emas hingga jarak sekitar 10 meter, dan kemudian langsung mulai melaju. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. 6 pisau lempar berubah menjadi 6 aliran cahaya hitam, semuanya menuju ke leher kera emas, tempat dengan luka besar. HOWL gelombang. Kera emas itu melolong dengan marah, tetapi 6 pisau lempar yang aneh itu langsung mencapai mesin 10. Kera emas tidak punya waktu untuk melarikan diri, jadi ia hanya bisa mencoba menghindar. Tapi yang bisa didengar hanyalah, puci, berulang kali. Dengan sekejap tubuhnya, kera emas itu berada 100 meter jauhnya, di mana ia kemudian jatuh dan berguling-guling di tanah, membunuh banyak monster tipe kera lainnya sebagai hasilnya. Mati. Pemimpin kera emas sudah mati. Seluruh gerombolan kera terdiam. Semua monster kera menatap makhluk raksasa di tanah yang dulunya adalah pemimpin mereka. Ledakan. Ledakan. Kedua kera iblis itu berubah menjadi 2 kilatan cahaya saat mereka melarikan diri dengan cepat. Dalam sekejap mata, mereka sudah menghilang dari ngarai. Hanya setelah itu ledakan sonik meningkat. Ya. Kera yang tak terhitung jumlahnya membuat suara aneh saat mereka mogok dan melarikan diri ke segala arah. Tak lama kemudian, tidak ada satupun kera hidup yang tersisa di ngarai. Kedua kera iblis itu berlari dengan cepat, tertawa Luo Feng. Dengan lompatan seperti kilat, dia tiba di sebelah mayat kera emas. 6 pisau lempar yang melayang kembali ke saku Luo Feng. Saya sungguh beruntung. Pertahanan kera emas ini hampir membuatnya kabur. Kekuatan hidup kera emas cukup kuat. Tubuhnya penuh dengan sisik dan ototnya kencang. Bisa dibayangkan seberapa tinggi kemampuan bertahannya setelah melihat pisau lempar Luo Feng tersangkut di wajahnya. Kecuali Anda menyerang melalui lubang hidung, mulut, mata, atau melalui kepala, biasanya akan sulit untuk membunuhnya. Hanya lehernya yang tidak terlalu terlindungi. Luo Feng membuka luka untuk pertama kalinya dan kemudian mengarahkan pisau lempar melalui luka itu untuk kedua kalinya. Pisau lempar masuk ke dalam luka dan langsung menuju ke kepala kera emas, di mana ia dengan marah menebas dan membunuh kera emas. Jika tidak, bahkan jika dia menusuk tenggorokannya, ukuran pisau lempar itu tidak cukup besar untuk memberikan pukulan mematikan pada tubuh besar kera emas, itu akan menyebabkan luka berat, tapi tidak akan membunuhnya. Kera emas tingkat pemimpin gerombolan tingkat tinggi. Hehe, mungkin tidak banyak wargot tingkat lanjut yang berhasil membunuhnya. Luo Feng merasa senang. Dia tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan pisau lempar kelas sesnya dan mulai membedah kera emas, mulai dari dadanya. Bagian paling berharga dari kera emas adalah timbangan tepat di tengah dadanya. Seekor kera emas dengan tinggi lebih dari 20 meter terbaring mati di tanah. Namun, disinilah dia, membedahnya untuk materi. Luo Feng kagum dengan pemandangan ini. Saya masih ingat semasa SMA, ketika saya pulang ke rumah bersama Wen, elang emas bermahkota hitam terbang melintasi kota yang Zhou dan memecahkan banyak kaca dengan tangisannya. Saat itu, saya berpikir dalam hati, saya pasti akan menjadi petarung yang sangat kuat yang dapat membunuh elang emas bermahkota hitam dan kera iblis. Luo Feng menggelengkan kepalanya sambil tertawa, dan barusan, ketika 2 kera iblis melihat saya, mereka lari ketakutan. Hidup ini tidak dapat diprediksi. Dia sangat lemah saat itu, dan sekarang, dia adalah petarung yang kuat.
Musim dingin lalu, dia dikejar-kejar oleh naga lapis baja-baja. Dan sekarang, dia baru saja membunuh kera emas yang hampir sekuat naga lapis baja-baja. Mengeluarkan semua timbangan itu cukup menyebalkan, tapi Luo Feng sama sekali tidak terburu-buru. Sebagai gantinya, dia bersenandung pada dirinya sendiri sambil terus membedah dengan pisau lempar sesnya. Sakit. Jika saya menjual kera emas tingkat pemimpin gerombolan tingkat tinggi ini kepada aliansi SDM, saya dapat menjualnya seharga 12 miliar dolar China. Itu hanya membedah materi, siapa yang tidak sabar dengan ini? Luo Feng sangat senang. Monster level pemimpin gerombolan tingkat tinggi biasa bernilai sekitar 5 miliar 20 miliar dolar Cina. Karena naga lapis baja-baja memiliki gelar, naga, ia bisa dijual seharga 18 miliar. Kera emas, dengan harga 12 miliar, dianggap sebagai sejumlah besar uang di antara para pemimpin gerombolan tingkat tinggi. Sementara Luo Feng membedah tanpa khawatir, tiba-tiba, jam tangan komunikasi taktisnya mulai bergetar. Alis Luo Feng terangkat dan dia menundukkan kepalanya. Senior Si Jiang. Luo Feng segera mengangkatnya. Hei, Luo Feng, suara familiar senior Si Jiang dibawa dari jam tangan komunikasi taktis. Luo Feng tidak bisa menahan senyum. Senior Si Jiang, bagaimana kabarmu hari ini? Tidak buruk. Saya baru saja menemukan sebuah kota dan saya beristirahat di apartemen hancur yang sama setiap hari. Kadang-kadang aku akan keluar untuk berburu monster. Kemarin, aku bahkan bertemu dengan monster level pemimpin gerombolan, level rendah. Namun, monster itu berlari terlalu cepat. Monster level pemimpin gerombolan pasti sulit diburu, kata Si Jiang. Oh ya, Luo Feng. Seseorang baru saja meminta nomor telepon baru Anda dari saya. Oh, Luo Feng kaget. Bukankah kamu mengatakan itu? Begitu seseorang meminta nomor teleponmu, aku harus segera menghubungi kamu. Si Jiang tertawa. Iya, terima kasih, tertawa Luo Feng. Siapa yang memintanya? Wei Tong, kata Si Jiang, aku bertanya padanya, apakah seseorang memintamu melakukan ini, tapi anak ini tidak mau mengakuinya. Dia mengaku menginginkan nomor telepon untuk dirinya sendiri. Wei Tong, Luo Feng sedikit mengangguk. Tidak di luar ekspektasi. Dari antisipasi Luo Feng, Candes akan meminta bantuan teman-teman China-nya untuk meminta nomor tersebut. Baiklah, hati-hati. Kita akan mengobrol ketika kita punya waktu. Si Jiang kemudian menutup telepon. Luo Feng tersenyum lebar saat dia duduk di lengan kera emas raksasa. Seperti yang diharapkan, mereka ingin menemukan lokasi saya melalui nomor telepon saya. Jam tangan komunikasi taktisnya baru, dan nomornya juga baru. Pasangan Scorpion, Vulture ingin balas dendam, jadi mereka mungkin akan menemukannya melalui nomor teleponnya. Dan dia bahkan tidak memberi tahu anggota keluarganya nomor telepon barunya. Hanya beberapa orang di kamp pelatihan dan manajer kamp pelatihan yang mengetahui nomor teleponnya. Bagus. Sepertinya mereka sedang bergerak. Luo Feng sama sekali tidak keberatan, karena dia benar-benar jelas, tidak mungkin dia bisa membuat Vulture dan Scorpion menyerah untuk membalas dendam. Karena mereka harus bertarung, mengapa dia tidak mengendalikan skema besar? Dengan trik Scorpion dan Vulture, mungkin tidak mustahil bagi mereka untuk mendapatkan nomor teleponnya dari kamp pelatihan dengan waktu yang cukup. Jadi Luo Feng sudah memberi tahu Si Jiang, Zhao Ruo, dan yang lainnya bahwa jika seseorang menginginkan nomor teleponnya, berikan kepada mereka. Namun, mereka harus menghubunginya saat itu terjadi. Setelah sekitar 5 menit, Luo Feng melepas semua sisik di dada mayat kera emas dan memasukkannya ke dalam tas punggungnya. Saat dia duduk di samping istirahat, jam tangan komunikasi taktisnya bergetar. Halo, mengangkat Luo Feng. Gan kecil, cepat pulang untuk makan, semua orang menunggumu, suara seorang ibu rumah tangga terdengar. Aku bukan Gan kecil, Luo Feng bertanya sebagai jawaban, bukankah kamu menelepon nomor yang salah? Salah nomor. Maaf, panggilan itu dengan cepat menutup. Luo Feng tersenyum, akting bagus, nomor salah. Memanggil nomor yang salah memang sering terjadi, nomor saya dari kota Hongning, dan bahasa utama kota Hongning adalah bahasa Mandarin. Ibu rumah tangga itu juga berbicara bahasa Mandarin. Jika saya berada di kamp pelatihan, saya mungkin tidak akan curiga. Petik 2. Dengan sedih. Setelah tidak terlalu lama, mereka mungkin akan sampai di pegunungan ini,
Luo Feng dengan cepat bangkit dan berjalan menuju piton petir tidak terlalu jauh. Baiklah, setelah aku memanen kantong empedu ular ini, aku akan pergi menemui pasangan Vulture Scorpion. Petik 2. Membedah mayat piton petir 100 kali lebih mudah daripada membedah kera emas. Luo Feng cukup beruntung, mayatnya sebagian besar dimakan tetapi kantong empedu tidak. Waktu untuk pergi. Luo Feng dengan ganas menginjak lantai dan langsung melompat ke ketinggian sekitar 80 meter. Dia menginjak batu di sisi gunung dan dengan sigap melompat lagi ke kejauhan. Dengan lompatan ketiga, dia menghilang jauh ke pegunungan. Di pesawat penumpang, kapten itu dengan cemas duduk di samping, "Tuan Li, aku akan memberimu paling banyak 5 menit lagi. Jangan khawatir, itu akan segera," mengerutkan kening Li Yao. Tiba-tiba, jam tangan komunikasi taktis Li Yao bergetar dan Li Yao segera mengangkatnya. "Yao, aku sudah mengirimkan koordinat Luo Feng kepadamu," suara Venina berdering. "Baik sekali." Mata Li Yao berkedip dan kemudian memeriksa koordinat yang dia terima, jaraknya hanya sekitar 300 km dari sini. Itu di pegunungan. Petik 2. Kapten, berangkat ke sini. Berhenti di dataran di bawah gunung, perintah Li Yao. Oke, kapten yang sudah lama gelisah itu langsung memberi perintah. Pesawat penumpang segera menuju ke pegunungan tempat Luo Feng berada. Dengan kecepatan luar biasa pesawat penumpang, hanya butuh beberapa menit untuk menempuh jarak sekitar 300 km. Di pegunungan Kera, Luo Feng saat ini mengamati setiap arah di puncak gunung tertinggi dalam jangkauan, yang tingginya lebih dari 1000 meter. Setelah tidak terlalu lama, pesawat penumpang harus cepat, gumam Luo Feng. Itu di sini. Luo Feng tersenyum. Di kejauhan di utara, sebuah gambar perlahan menurun, tepatnya pesawat penumpang besar. Saat palka pesawat penumpang dibuka, orang demi orang melompat keluar dari pesawat. Orang yang memimpin mereka benar-benar cocok dengan foto yang dilihat Luo Feng secara online level mahir wargot burung bangkai, Li Yao. Burung bangkai ada di sini. Bagaimana dengan kalajengking? Luo Feng melihat dengan hati-hati melalui teropongnya. Oh, hehe. Cukup banyak orang yang datang ya? Ada beberapa peti juga, palka ditutup. Sepertinya kalajengking tidak datang. 1, 2, ya. Total 59 orang. Setiap tindakan kelompok Li Yao di kejauhan berada di bawah pengamatan Luo Feng. Hering Li Yao, kamu datang untuk memburuku, jadi aku harus pergi memberimu salamku. Tatapan Luo Feng menjadi dingin, membunuh. Dia harus menyingkirkan burung nasar Li Yao secepat mungkin. Kera setan disebutkan di Vol 1 bab 1. Tapi saya menggunakan gorila setan. Namun, saya lebih menyukai kera iblis jadi saya akan menggunakannya mulai sekarang. Mereka mungkin berada sekitar 3 km jauhnya dari dasar gunung. Luo Feng bersembunyi di atas gunung saat ia mengamati tanah terlantar di bawahnya. Tidak ada yang membersihkan tanah terlantar ini selama puluhan tahun, jadi bertonton gulma tumbuh di sekitar. Jika seseorang bersembunyi di dalam gulma ini, mereka mungkin tidak akan ditemukan selama mereka tidak terlalu dekat dengan targetnya. Luo Feng tersenyum, rencananya sudah dirumuskan di kepalanya. Aku akan berbaring dan menempel di tanah lalu perlahan mendekati mereka. Mereka seharusnya tidak bisa mengetahuinya. Jika dia menempel di tanah dan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk bergerak maju, dia tidak akan membuat terlalu banyak suara. Ini jelas cara terbaik baginya untuk bergerak sambil tetap menempel di tanah. Namun, begitu dia turun, tas punggungnya akan terlihat. Itu akan membuatnya pergi. Sebelum dia memasukkan timbangan kera emas, tas punggungnya tidak terlalu besar, tapi sekarang sudah menggembung. Kera emas itu adalah kera besar yang tingginya lebih dari 20 meter. Bahkan jika Anda hanya mengambil timbangan dari dadanya, setelah Anda menyusunnya, timbangan tersebut akan memakan banyak ruang. Aku akan melakukannya. Luo Feng segera berbalik dan melompat turun gunung. Saat dia masih di udara, dia berbalik dan menempel di gunung lain. Dia perlahan-lahan bergerak maju di lereng gunung dan dengan cepat memasuki markasnya yang tersembunyi. Di markasnya, di sebuah gua yang gelap, pisau lempar segera meluncur ke tanah di samping sebuah batu besar di sudut. Di bawah kekuatan spiritual Luo Feng, batu besar itu terbang dan Luo Feng menggali lubang lain di bawahnya. Dia melemparkan ranselnya ke dalam lubang besar dan kemudian menyegelnya dengan batu besar. Beberapa pasir dan batu bergulung menutupi sisi-sisinya. Gua ini gelap, jadi bahkan jika seseorang datang,
akan sulit bagi mereka untuk menemukan ransel bawah tanah yang tersembunyi. Aku mungkin bahkan tidak perlu setengah jam untuk berurusan dengan Li Yao. Tidak ada monster yang memasuki markas saya selama 4 hari ini, jadi mustahil bagi monster untuk masuk dan dapat menemukan ransel saya dalam setengah jam ke depan. Aku yakin keberuntunganku belum seburuk itu. Luo Feng tertawa saat dia menoleh dan diam-diam pergi. Gurun yang liar. Tubuh Luo Feng menyentuh tanah. Yah, tepatnya, perisai heksagonalnya ada di antara dia dan tanah. Pergilah. Luo Feng berpikir sendiri. Kekuatan spiritualnya segera mengendalikan perisai heksagonal. Seluruh tubuh Luo Feng pada dasarnya menempel di tanah gurun saat dia dengan cepat menuju ke arah kelompok Li Yao di kejauhan. Jarak punggung Luo Feng ke tanah pasti tidak melebihi 40 cm. Bahkan monster herbivora di alam liar akan kesulitan menemukan Luo Feng. Pada awalnya, Luo Feng maju dengan cepat, tetapi begitu jarak antara kedua sisi mencapai 500 meter, Luo Feng melambat. Di dalam celah rumput liar, Luo Feng melihat Li Yao dan kelompoknya. Burung bangkai ini Li Yao, kenapa baju besinya berubah? Sebelumnya, ketika dia mengamati dengan teropongnya, baju besi burung pemakan bangkai Li Yao adalah seragam pertempuran hitam, tapi sekarang, lengan dan tangan burung pemakan bangkai Li Yao yang awalnya tidak berpakaian ini juga menjadi hitam. Lehernya menjadi hitam juga. Dia bahkan memakai helm hitam yang kelihatannya keren. Anda bisa mengatakan, selain wajahnya, seluruh tubuh burung bangkai Li Yao diselimuti warna hitam. Dia juga mengenakan seragam pertempurannya di waktu yang sama. Ini pasti set Dewa Hitam, pikir Luo Feng pada dirinya sendiri. Itu persis sama dengan kepala yang digambarkan. Burung nasar Li Yao ini sangat berhati-hati, Luo Feng tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk dirinya sendiri, mereka baru saja turun dari pesawat penumpang dan dia sudah menggunakan set Dewa Hitamnya. Dia memiliki Dewa Hitam di dalam dan seragam pertempurannya di luar. Bahkan jika seragam tempurnya bukan kelas SS, setidaknya itu adalah seri ke-91. Petik 2. Dua lapis perlindungan. Satu seragam pertempuran dan satu set Dewa Hitam. Akan sulit untuk menyakiti Li Yao. Dan bahkan jangan menyebutkan membunuhnya. Begitu dia menemukan ancaman yang aku ajukan padanya, dia mungkin akan menutupi seluruh wajahnya dan hanya membiarkan mata, hidung, dan mulutnya terbuka. Luo Feng sedikit mengerutkan kening. Aku harus berhasil pada serangan pertamaku. Saat dia tidak memperhatikan, pisau lempar saya akan langsung mengenai wajahnya. Petik 2. Di gurun yang dipenuhi rumput liar, Luo Feng perlahan melayang di tanah. Jarak antara keduanya menjadi lebih pendek dan lebih pendek. 400 meter, 350 meter, 300 meter. Dalam sekejap mata, jarak mereka hanya 100 meter. Semakin dekat saya dengannya, semakin sulit baginya untuk bereaksi terhadap pisau lempar saya, dengan sebuah pikiran, 6 pisau lempar Luo Feng, termasuk 2 pisau lempar kelas SS, diam-diam terbang keluar dari saku Luo Feng. Setelah itu, 6 pisau lempar langsung menembus tanah dan mulai menuju kelompok burung pemakan bangkai Li Yao di bawah tanah. Luo Feng juga berhenti, tidak melakukan satu gerakan pun saat dia berbaring di tanah. Kelompok burung nasar Li Yao saat ini dengan hati-hati bergerak maju di tanah terlantar, berharap mereka tidak akan memperburuk monster. Semuanya bergerak lebih cepat, Li Yao berjalan sambil mengamati setiap arah dengan cermat. 3 wargot di belakangnya, 2 orang kulit putih dan 1 orang kuning, juga dengan hati-hati melihat sekeliling. Sebenarnya, dengan kekuatan kelompok mereka, mereka tidak terlalu takut pada monster. Namun, masing-masing dari mereka jelas, begitu mereka menarik beberapa monster dan diserang oleh gerombolan, mereka akan menyebabkan keributan besar. Saat itu terjadi, mungkin Luo Feng akan memperhatikan mereka. Begitu Luo Feng menyadarinya, maka semuanya akan menjadi sedikit lebih rumit. Sebelah sini, lewat sini. Jangan main-main dengan kelompok monster di depan, perintah Li Yao pelan. Ketiga wargot juga berhati-hati. Pejuang elit dengan senjata dan orang-orang yang membawa kotak juga berhati-hati. Mereka benar-benar pergi jauh-jauh ke sana. Luo Feng sedikit mengerutkan kening dan kemudian segera mendekat lagi. Pisau lemparnya paling kuat saat berada dalam jarak 100 meter. Begitu mereka melangkah lebih jauh dari itu, kekuatan mereka menurun drastis. Ketika mereka berada dalam jarak 50 meter, tidak hanya mereka kuat,
tetapi jumlah kekuatan spiritual yang dibutuhkan untuk mengendalikan mereka juga tidak besar. Dan sekarang, kedua sisi terpisah lebih dari 100 meter. Lebih dekat, lebih dekat. 120 meter, 100 meter, 80 meter. Ketika Luo Feng berada 80 meter dari kelompok Li Yao, dia berhenti. Sampai sekarang, 6 pisau lempar di bawah tanah berjarak kurang dari 20 meter dari burung bangkai Li Yao. Pisau lempar membutuhkan jarak untuk berakselerasi. Waktunya mulai. Tatapan Luo Feng menjadi dingin. Burung pemangsa tingkat mahir Li Yao dan bawahannya, wargot tingkat menengah Bei Yuan Gang dan dua wargot tingkat pemula, James dan Isaacson, semuanya bergerak maju dengan hati-hati. Angin bertiup dan ilalang membungkuk sebagai tanggapan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. 6 pisau lempar langsung meledak dari tanah sekitar 5 meter dari posisi burung bangkai Li Yao seperti kilatan hitam petir. Dalam 1/1000 detik, kontak pertama antara 6 kilatan petir dan burung bangkai Li Yao dimulai. Li Yao. 3 wargot lainnya di belakang semuanya bereaksi dan terkejut. Di semak-semak di kejauhan, Luo Feng menatap burung herring. Li Yao di kejauhan. Dia menyaksikan wajah burung bangkai Li Yao berkedip dengan cahaya hitam begitu 6 pisau lempar ditembakkan ke arahnya. 4 dari 6 pisau lempar mengenai wajah Li Yao, tetapi wajah Li Yao benar-benar hitam saat ini. Bagaimana ini mungkin? Mata Luo Feng membelalak. Di kejauhan, di wajah Li Yao, 4 pisau lempar menempel di kulit hitamnya, dan 2 pisau lempar tidak mampu menembus kulit hitam tenggorokannya. Suara mendesing. Li Yao melompat ke langit, ia langsung melompat ke ketinggian 50 hingga 60 meter. Di udara, hanya matanya yang terlihat dari wajahnya yang tertutup kulit hitam. Dia melihat ke bawah. Dari ketinggian ini, dia secara alami dapat melihat segala sesuatu di sekitarnya. Sekilas, dia menemukan Luo Feng yang bahkan tidak berjarak 100 meter dari kelompok mereka. Aku tidak percaya, mata Luo Feng dan Li Yao bertemu, kedua tatapan mereka kejam. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. 6 pisau lempar menari-nari sekali lagi, berubah menjadi 6 kilatan cahaya. Mereka langsung menembak ke arah burung herring Li Yao di udara. Namun, ekspresi dingin burung herring Li Yao bahkan tidak berubah sedikit pun. Ketika pisau lempar melesat ke arahnya, dia sedikit memutar tubuhnya, menyebabkan 3 dari pisau lempar tidak mengenai apa-apa selain udara sementara 3 pisau lempar lainnya mengenai tubuhnya. Cahaya hitam menutupi burung herring Li Yao. Tapi bahkan kulit Li Yao tidak tertusuk pisau lempar. Ini adalah set Dewa Hitam. Wargot Bei Yuan Gang memasang wajah kekaguman. Pasukan petarung elit Li Yao juga memandang Li Yao yang seperti dewa dengan pujian. Luo Feng juga kaget. Set Dewa Hitam ini terlalu kuat. Dikatakan bahwa ia dapat mengabaikan semua serangan level wargot. Luo Feng. Li Yao mengatupkan giginya, matanya menjadi gila. Bunuh dia. Li Yao segera turun dengan cepat. Ketika Li Yao melihat ke arah Luo Feng, 3 wargot lainnya mengerti di mana musuh berada. Jadi, wus. Suara mendesing. Suara mendesing. Ketiga sosok itu melampaui kecepatan suara dan telah mengelilingi Luo Feng secara harfiah dalam sekejap mata. Perisai Bei Yuan Gang dan pedang melengkung bisa dilihat. Adapun 2 orang kulit putih, pria kulit putih berkumis memegang kapak sementara yang tinggi kurus memegang perisai dan pedang tipis. Luo Feng mengejek dan sosoknya bergerak dalam hal yang aneh. Dengan itu, dia sudah menghindari ketiga wargot. Setelah itu, dengan menginjak lantai, dia melompat ke udara seperti kilat. Saat di udara, Luo Feng mencibir saat dia melihat ke bawah. 3 wargot di bawah, burung bangkai Li Yao, dan 50 elit lainnya tidak bisa membantu tetapi mengangkat kepala mereka ke arah Luo Feng. Kematian telah datang. Luo Feng melihat ke bawah dengan dingin. 4 pisau lempar di sampingnya segera menyerbu ke bawah. 6 pisau lempar yang menyerang Li Yao juga segera pecah. Total 10 pisau lempar. Sampai sekarang, dia bisa mengendalikan 6 pisau lempar dengan kekuatan maksimum, lagi dan daya turun. Namun, saat berhadapan dengan anggota elit yang bahkan bukan wargot dan 3 wargot lainnya, dia bahkan tidak perlu menjaga pisau lempar dengan kekuatan maksimum. Yang paling penting adalah efisiensi, jadi Luo Feng menggunakan 10 pisau lempar. Ketika mereka melihat 10 pisau lempar melayang di udara, ketakutan bisa terlihat di mata setiap orang dari elit itu.
Bahkan wajah para wargot sedikit berubah. Liao bahkan meraung ganas dan terbang ke arah langit. Tidak, jangan. Semua pejuang elit itu ketakutan dan mulai melarikan diri. Kalian semua mati. Tatapan Luo Feng terasa dingin saat dia melihat ke bawah. Suara mendesing. 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 Suara mendesing, 10 pisau lempar, berubah menjadi 10 lampu kematian, dari arah yang berbeda, mereka menembak ke arah sekelompok orang yang padat seperti penggiling daging. Tidak, seorang hitam kasar berteriak keras saat cahaya berdarah keluar dari dadanya. Ah, kepala seorang pejuang elit kulit putih meledak, darah segar langsung menyembur ke sekitar, mewarnai gurun kuno.